Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Konita dengan NIM F.2010025, Pendidikan Bahasa Arab Pagi semester 4 Universitas Juanda Bogor, dengan memenuhi UAS hadis Tarbawi. Adapun hadis yang akan saya bawakan yakni hadis Arba'in Nawawi ke-37, 38 dan 39. Hadis yang pertama yakni hadis ke-37 tentang keadilan dan karunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dha'fin ila adha'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Adapun artinya yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan tersebut, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat kebaikannya. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan dan dia jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beranjak pada hadis selanjutnya yakni tentang sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alayhi wa man yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Rawahul Bukhari. Dengan arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang padanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selama apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini kita mengetahui bahwa wali Allah itu sangat Allah cintai. Jika ada yang menyakiti wali Allah, maka Allah akan memeranginya. Lalu bagaimana agar Allah menyayangi kita atau menyayangi hambanya? Tidak lain adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang sudah Allah wajibkan. Dan bagaimana caranya agar Allah sangat mencintai kita, yaitu dengan mengerjakan yang sunnah. Ketika kita sudah mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka Allah akan ada senantiasa di sisi kita. Ketika kita melihat, kita mendengar, kita melangkah, bahkan ketika kita meminta apapun, Allah akan memberikan. Ketika kita meminta suatu perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Dan yang terakhir yakni hadis tentang kesulitan akan dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastakrihu alaihi. Hadits hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni berupa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa dan karena dipaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lainnya. Dalam hadis ini kita mengetahui bahwa ada beberapa kesalahan yang bisa Allah ampuni, yakni kesalahan yang dikarenakan adanya kekeliruan dan juga adanya ketika kita lupa dan karena adanya ketika kita dipaksa. Jika kesalahan tersebut tidak dari kehendak diri kita sendiri atau tidak dilakukan dengan senang hati, maka ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni kita. Yang tertera dalam hadis itu bahwa ketika kita melakukan kesalahan dengan sebab keliru atau kesalahan tersebut kita lakukan tidak sengaja karena adanya kekeliruan, atau kita melakukan kesalahan karena lupa, benar-benar lupa, atau bukan pura-pura lupa tapi benar-benar lupa dan karena kesalahan yang dipaksa. Jadi ketika kita tidak melakukan tersebut maka kita diancam sehingga mengancam kepada keselamatan, maka itu Allah akan mengampuni kesalahan tersebut. Cukup sekian pembawaan hadis dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga hadis yang saya bawakan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.